Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Puspanggala Putri. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang logika puji. Apa itu logika puji? Nah, di sini ada pengertian logika puji. Nah, di sini itu mu atau simbol dari logika puji. Nah, logika puji itu merupakan suatu logika yang memiliki nilai kekaburan atau kesamaran atau pujines. Nah, antara benar atau salah. Nah, pencetus sekaligus yang memasarkan ide tentang cara mekanisme pengolahan atau manajemen ketidakpastian yang kemudian dikenal sebagai logika puji dikembangkan oleh Profesor Lutfi atau ditemukan oleh Profesor Lutfi Askerzadeh, yaitu guru besar pada University of California. Nah, logika puji itu pertama kali dikembangkan pada tahun 1965 tentang teori himpunan puji. Nah, Profesor Lutfi Askerzadeh ini seorang ilmuwan Amerika Serikat yang berkebangsaan Iran. Nah, logika puji itu dikembangkan di Amerika namun lebih populer dan banyak diaplikasikan secara luas oleh praktisi Jepang dengan mengadaptasikan ke bidang kendali atau kontrol. Nah, mengapa logika puji yang ditemukan di Amerika malah lebih banyak aplikasinya di negara Jepang? Yang pertama itu karena itu kultur orang barat yang cenderung memandang suatu personal sebagian hitam, putih, iya, tidak, bersalah, tidak bersalah, sukses, gagal, atau yang setara dengan dunia logika biner Aristoteles. Nah, sedangkan kultur orang timur lebih dapat menerima dunia abu-abu atau puji. Nah, logika puji itu memungkinkan nilai keanggotaan antara 0 dan 1. Nah, tingkat keabu-abuan dan juga hitam dan putih dan bentuk language konsep tidak pasti seperti sedikit, lumayan. Lanjutnya, logika puji dapat digunakan dalam bidang teori kontrol, teori keputusan, nah, dan beberapa bagian dalam manajemen sains. Nah, kelebihan dari logika puji ini mampu dalam proses penalaran secara bahasa atau language reasoning. Nah, sehingga dapat rancangannya tidak perlu lagi persamaan matematik dari objek yang dikendalikan. Nah, contoh dari aplikasi puji ini pada tahun 1990 yaitu membuat mesin cuci dengan logika puji di Jepang dalam kurung Matsushita Electronic Industrial Company. Nah, sistem puji digunakan untuk menentukan putaran yang tepat secara otomatis berdasarkan jenis dan banyak kotoran serta jumlah yang akan dicuci. Nah, inputannya itu seberapa kotor, jenis kotoran, dan banyak yang dicuci. Nah, mesin ini tuh menggunakan sensor optik mengeluarkan cahaya ke air dan mengukur bagaimana cahaya tersebut sampai ke ujung lainnya. Nah, makin kotor, maka sinar yang sampai. Nah, di sini ada bidang-bidang yang menerapkan logika puji. Yang pertama itu teori kendali hingga inteligensi buatan. Nah, yang kedua itu di dunia kedokteran dan biologi, diagnosa penyakit pasien, penelitian kanker, dan sebagainya. Yang ketiga itu manajemen pengambilan keputusan atau manajemen basis data untuk query data. Yang keempat itu tata letak pabrik yang maksimal, penentuan jumlah produksi berdasarkan jumlah stok dan permintaan. Yang kelima klasifikasi dan kecocokan pola. Yang terakhir itu mengukur kualitas air, peramalan cuaca, dan lain-lain. Nah, di sini ada masalah-masalah yang menerapkan logika puji. Yang pertama itu ada ketidakpastian, ketidaktepatan, dan noise. Nah, logika puji itu menjembatani bahasa mesin yang persis dengan bahasa manusia yang menekan pada makna atau arti signifikansi. Nah, logika puji itu dikembangkan berdasarkan bahasa manusia atau bahasa alami. Selanjutnya di sini ada metodologi desain sistem puji. Nah, yang pertama itu mengidentifikasi karakteristik model secara fungsional dan operasional. Yang kedua itu melakukan dekomposisi variabel model menjadi himpunan. Yang ketiga itu membuat aturan puji.
Yang keempat itu menentukan metode de Pugy untuk tiap variabel solusi. Nah, di sini ada contoh-contoh masalah yang mengandung ketidakpastian. Nah, di sini ada seorang yang dikatakan tinggi dengan tinggi badan 1,7 meter. Nah, dan bagaimana dengan orang yang mempunyai tinggi badan 1,6999 meter atau 1,65 meter? Apakah termasuk kategori orang tinggi? Nah, menurut persepsi manusia, orang yang mempunyai tinggi badan sekitar 1,7 meter dikatakan kurang lebih tinggi atau agak tinggi. Yang kedua, kecepatan atau pelan, didefinisikan di bawah 20 km per jam. Nah, bagaimana dengan kecepatan 20,001 km per jam? Apakah bisa dikatakan pelan? Nah, manusia mungkin mengatakan bahwa kecepatan 20,001 km per jam itu agak pelan. Nah, ketidakpastian dalam kasus ini itu disebabkan oleh kaburnya pengertian, agak, kurang lebih, sedikit, dan sebagainya. Nah, di sini tuh ada contoh si S itu 1, 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan di sini kan dibagi lagi. A itu 1, 2, 3, dan B itu 3, 4, 5. Nah, dikatakan bahwa nilai keanggotaan 2 pada himpunan A, mu A dalam kurung 2 sama dengan 1 karena 2 elemen dari A. Sedangkan nilai keanggotaan 2 pada himpunan A, mu A, dalam kurung ketiga sama dengan 1 karena 3 elemen A. Nah, nilai keanggotaan 4 pada himpunan A, mu A, dalam kurung 4 sama dengan 0 karena 4 bukan elemen dari A. Nah, nilai keanggotaan 2 pada himpunan B, mu A, dalam kurung 2 sama dengan 0 karena 2 bukan elemen dari B. Nah, nilai keanggotaan 3 pada himpunan B, mu A, dalam kurung 3 sama dengan 1 karena 3 elemen dari B. Nah, 3 ini di elemen A dan B, sedangkan 2 ini elemen B. Ini salah ya. Nah, ini bukan elemen B, dia itu elemennya A. Jadi ini salah, ini harusnya B. Nah, selanjutnya itu konsep dasar. Nah, konsep dasar logika Pugy ini bukan logika yang tidak jelas atau kabur, tetapi logika yang digunakan untuk menggambarkan ketidakjelasan. Nah, logika Pugy ini teori himpunan Pugy, himpunan yang mengkalibrasikan ketidakjelasan. Nah, logika Pugy ini didasari pada gagasan bahwa segala sesuatu mempunyai nilai derajat. Nah, logika Pugy itu merupakan peningkatan dari logika Bloom yang mengenalkan konsep kebenaran. Nah, logika klasik atau Krebs logika mengatakan bahwa segala hal yang diekspresikan dalam istilah biner 0 atas 1, hitam atau putih, ya atau tidak, nah tidak ada nilai di antaranya 2. Nah, logika Pugy itu menggantikan kebenaran Bloom dengan tingkat kebenaran adalah nilai di antara hitam dan putih yaitu abu-abu. Nah, sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.